dari keturunan nabi, tapi jadi raja? Ada rahasia besar di baliknya. Apakah keturunan nabi disingkirkan dari kekuasaan? Pernahkah kalian bertanya, jika para nabi adalah manusia terbaik pilihan Tuhan, lalu mengapa kekuasaan dunia justru jatuh ke tangan mereka yang bukan dari keturunan para nabi? Apakah ini hanya kebetulan sejarah, atau ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang sedang terjadi? Hari ini, kita tidak hanya membahas sejarah, tapi sebuah misteri besar yang telah dikunci ribuan tahun. Apakah keturunan nabi sengaja disingkirkan dari kekuasaan dunia? Selamat datang di Doa Semesta, tempat di mana misteri, sains, dan iman bertemu dalam satu narasi. Di episode kali ini, kita akan menyelami salah satu fenomena paling menakjubkan di alam semesta sejarah manusia, garis keturunan nabi yang tak pernah memimpin dunia. Mereka datang silih berganti, Nabi Ibrahim, Musa, Daud, Isa, hingga Muhammad dan nama-nama agung yang bukan hanya mengguncang sejarah, tetapi juga menggugah kesadaran umat manusia. Mereka adalah manusia pilihan, pengemban wahyu, pemegang cahaya dari langit. Tapi anehnya, setelah mereka tiada, tidak satu pun dari keturunan mereka yang menguasai dunia. Seolah-olah garis kenabian itu berhenti bukan karena kehendak ilahi semata, tetapi karena ada sesuatu yang sengaja disingkirkan. Anak-anak Nabi Musa tidak pernah menjadi penguasa Mesir. Nabi Isa, dalam keyakinan Islam, tidak memiliki keturunan sama sekali. Dan keturunan Nabi Muhammad, Ahlul Bait yang suci, justru dijauhkan dari tampuk kekuasaan, bahkan dibantai tanpa ampun dalam tragedi Karbala yang kelam. Apakah semua ini hanya rangkaian takdir yang pahit? Atau sebenarnya, kita sedang menyaksikan jejak dari sebuah rencana besar yang bekerja dalam diam? Rencana yang secara sistematis menjauhkan keturunan para nabi dari singgasana dunia? Silsilah Kerajaan Arab Saudi. Sejarah Arab Saudi tidak bisa dilepaskan dari dua hal, gurun pasir dan keyakinan. Di abad ke-18, di tengah kawasan Najd yang tandus, muncul sebuah aliansi unik antara ulama dan pemimpin militer. Muhammad bin Saud, seorang amir dari Diriyah, menjalin persekutuan dengan Muhammad ibn Abd al-Wahhab, seorang reformator agama. Persekutuan ini menjadi fondasi bagi Kesultanan Saudi pertama. Dari sinilah keluarga Al-Saud mulai menancapkan kekuasaannya. Dengan semangat memperbarui ajaran Islam sesuai mazhab Wahabi, mereka meluaskan pengaruh ke berbagai wilayah di semenanjung Arab. Meskipun sempat runtuh akibat serangan kekhilafahan Utsmaniyah pada awal abad ke-19, semangat itu tetap hidup. Kemudian muncullah Abdulaziz Al-Saud atau dikenal sebagai Ibn Saud yang menjadi tokoh sentral dalam merebut kembali kejayaan. Pada 1902, ia berhasil merebut Riyadh dari tangan keluarga Al-Rashid, musuh bebuyutan keluarga Al-Saud. Ibnu Saud menyatakan berdirinya negara Arab Saudi, sebuah kerajaan modern yang dinamai menurut nama keluarganya sendiri. Sejak saat itu, keluarga Al-Saud memposisikan diri sebagai penjaga dua masjid suci Islam, serta pelindung wahyu yang turun di tanah Arab. Hingga hari ini, warisan tersebut terus berlanjut. Dari generasi ke generasi, tahta diserahkan dari satu anggota keluarga kepada yang lain, menjadikan Arab Saudi sebagai salah satu negara monarki absolut terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Siapa yang justru menguasai dunia? Lalu, jika bukan keturunan para nabi, siapa yang justru naik ke singgasana? Siapa yang memegang kekuasaan, membangun istana, dan menuliskan namanya dalam catatan sejarah dunia? Kita temukan jawabannya bukan pada para pewaris cahaya, melainkan pada mereka yang mewarisi kekuatan dan ambisi. Alexander Agung, Genghis Khan, Julius Caesar, para kaisar Bizantium, hingga para raja dan khalifah dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Mereka semua memegang tongkat kekuasaan, tapi tak satu pun berasal dari garis darah kenabian. Apakah dunia memang begitu kejam kepada orang-orang pilihan Tuhan? Atau justru kekuasaan dunia memang tidak pernah dirancang untuk orang-orang seperti mereka? Lebih mencengangkan lagi, banyak dari para pemimpin besar ini bukan hanya bukan keturunan nabi, tetapi bahkan menentang nilai-nilai kenabian itu sendiri. Mereka membangun kekuasaan dengan pedang, tipu daya, dan strategi, bukan dengan kejujuran atau petunjuk wahyu. Apakah itu artinya ada pola tersembunyi yang tak kita sadari? Sebuah sistem yang sudah disiapkan sejak lama yang memastikan cahaya kenabian tidak pernah mengganggu jalannya kekuasaan dunia? Jika benar,
Maka kita harus bertanya lebih dalam, siapa yang berada di balik sistem ini? Dan untuk siapa kekuasaan dunia ini benar-benar dibangun? Karena semakin kita gali, semakin terlihat bahwa takhta dan kebenaran tak pernah benar-benar berjalan berdampingan. Teori konspirasi dan elit penguasa dunia. Lalu, benarkah semua ini hanya kebetulan sejarah? Atau sebenarnya, ada kekuatan yang tak terlihat, yang sejak dulu bekerja dalam bayang-bayang, mengatur siapa yang naik ke tampuk kekuasaan dan siapa yang harus disingkirkan. Inilah titik di mana segalanya mulai menjadi tidak wajar, dan disinilah pintu konspirasi mulai terbuka lebar. Ada yang percaya, sejak ribuan tahun lalu, dunia ini tidak dipimpin oleh kebenaran, melainkan oleh segelintir elit yang memainkan skenario besar, memindahkan kekuasaan seperti bidak catur, dan memastikan bahwa keturunan Nabi tidak pernah menyentuh mahkota dunia. Dalam buku kontroversial Bloodlines of the Illuminati karya Fritz Springmeier, disebutkan bahwa ada keluarga-keluarga rahasia yang terus mewarisi kekuasaan lintas generasi, bukan berdasarkan iman atau kebenaran, tapi berdasarkan darah, kekayaan, dan agenda tersembunyi. Mereka bukan pemimpin, tapi pengendali. Bukan pembawa wahyu, tapi penjaga sistem duniawi. Di sisi lain, sejarah Islam sendiri mencatat tragedi demi tragedi. Ahlul Bait diburu, dikucilkan, dibantai, sementara kekuasaan Islam justru dipegang oleh mereka yang lebih mengedepankan strategi politik daripada nilai-nilai kenabian. Apakah semua ini hanya hasil dari ambisi manusia biasa, ataukah ini adalah bagian dari skema besar yang dirancang oleh kekuatan yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih kuno dari yang kita bayangkan? Sebuah sistem yang bukan hanya menyingkirkan keturunan Nabi, tapi juga menyusun ulang dunia agar selalu tunduk kepada kekuasaan, bukan kepada kebenaran? Jika benar ada kekuatan yang mengendalikan arah sejarah, pertanyaannya adalah, siapa mereka dan apa tujuan akhir mereka? Kita belum sampai pada jawabannya, tapi dalam bagian selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi, ke dalam perspektif wahyu itu sendiri. Apakah Al-Quran pernah membisikkan petunjuk bahwa semua ini sudah ditulis jauh sebelum dunia ini terbentuk? Perspektif Al-Quran dan hikmah ilahiyah. Di tengah kebingungan akan siapa yang sebenarnya mengendalikan dunia, ada satu sumber cahaya yang tak pernah pudar, wahyu. Dan dari situlah kita mulai menemukan petunjuk bahwa mungkin semua yang tampak kacau ini sesungguhnya bagian dari tatanan yang lebih tinggi. Dalam surah Ali Imran ayat 26, Allah berfirman dengan sangat jelas, "Katakanlah, wahai Tuhan yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki." Ayat ini bukan hanya tentang kekuasaan, tapi tentang kendali mutlak Tuhan atas sejarah manusia. Kekuasaan bukanlah warisan darah, bukan pula hasil konspirasi mutlak, tetapi ujian, dan keturunan para nabi mungkin tidak diberikan kekuasaan duniawi, karena tugas mereka jauh lebih agung dari sekadar memimpin kerajaan. Mereka ditugaskan untuk memimpin hati, bukan membangun istana, tetapi membangun iman. Mereka adalah pelita dalam kegelapan dunia, dan pelita tidak butuh takhta. Dan justru karena tidak diberi kekuasaan, para keturunan nabi tetap terjaga dari fitnah dunia. Mereka tidak dibutakan oleh kekayaan, tidak diracuni oleh ambisi. Mereka tetap menjadi penjaga nilai-nilai surgawi, meski harus hidup di dunia yang dikendalikan oleh sistem yang jauh dari cahaya. Dalam narasi ilahiyah ini, kita mulai menyadari, kekuasaan sejati bukanlah siapa yang memerintah dunia, tetapi siapa yang tetap setia kepada kebenaran ketika dunia memilih untuk berpaling darinya. Namun, pertanyaan terakhir dan paling menggetarkan masih belum terjawab. Kalau dunia memang bukan tempat bagi cahaya untuk berkuasa, lalu kapan dan di mana cahaya itu akan bangkit dan mengambil kembali tahtanya? Renungan. Dan disinilah kita berdiri, di antara dua dunia, dunia yang dipimpin oleh ambisi, dan dunia yang dijanjikan oleh wahyu. Kita menyaksikan sejarah yang seolah dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan duniawi, para raja, kaisar, dinasti, dan elit yang bukan dari keturunan nabi, tetapi memegang tampuk kekuasaan selama ribuan tahun. Namun, dalam bayang-bayang itu, selalu ada garis yang tak pernah putus, garis cahaya yang tidak bersinar di singgasana, tapi di hati manusia. Kita sering salah mengira bahwa
Jika seseorang tidak memegang kuasa, maka ia tak punya peran. Padahal, mereka yang dijauhkan dari kekuasaan mungkin justru sedang dijaga untuk tugas yang lebih suci. Mungkin mereka tak memimpin dunia, karena mereka akan memimpin sesuatu yang lebih besar dari dunia. Dan kini, pertanyaan terakhir jatuh kepadamu dan kepada kita semua. Jika sejarah telah memperlihatkan bahwa dunia ini bukan milik pewaris cahaya, maka apakah kita masih ingin mengejar dunia atau mulai mencari cahaya itu? Karena pada akhirnya, ketika tirai konspirasi disibak dan langit dibuka, yang bertahan bukanlah para penguasa, tapi mereka yang tetap menjaga kebenaran, walau tanpa mahkota, tanpa istana, tanpa pengikut. Terima kasih telah menyelami narasi ini bersama kami di Doa Semesta, tempat di mana misteri, sains, dan iman bertemu dalam satu cerita. Jika kamu merasa video ini membuka perspektif baru, bantu kami sebarkan cahaya ini. Like, komentar, dan bagikan kepada teman-temanmu. Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng agar kamu tak tertinggal narasi selanjutnya. Karena di balik setiap peristiwa, selalu ada misteri yang menunggu untuk diungkap. Dan Doa Semesta akan terus menemani langkahmu mencari cahaya di balik gelapnya dunia.